warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jadi kali ini kita akan podcast bareng bersama Abang Rusmin. Ini salah satu legend juga dari Sulawesi, mantan penguasa Sulawesi Selatan dan Barat, khususnya di RFI. Apa kabar Om Rusmin? Alhamdulillah, luar biasa. Oke teman-teman, jadi beliau ini adalah salah satu legend dari Sulawesi. Dia setahu saya yang awalnya berklub, saya tahunya dari Celebes Scorpio Club. Terus dia juga adalah salah satu mantan gubernur RFI Sulsel Barat. Apa kegiatan selama ini? Masih eksis di dunia biker? Ya. Saya lihat celana sudah jingkrak ini. Alhamdulillah, masih Bakers masih sampai sekarang masih eksis karena Bakers sudah mendarah daging dari dulu sampai sekarang. Cuman ya sekarang konsep berbakersnya sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang lebih terarah, lebih jelas. Yang tujuan cuma satu adalah menjadi seorang bakers yang bertakwa. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan saya juga bisa ikuti jejak beliau. Jadi beliau ini juga adalah banyak yang kenal dia lah. Dia sudah terkenal di Sulawesi. Sekarang ini saya tanya dulu masa awalnya kenal dunia bikers itu seperti apa? Ya. Kalau bicara bakers sama mungkin dengan kehidupan normal biasa di non bakers. Jadi bakers itu saya awali dari istilahnya bakers jahiliyah yang mana tidak jelas arahnya. Semua dianggap betul. Pokoknya asal naik motor. Jadi saya masuk di bakers itu sejak dari Vespa dulu. Vespa. Ya, saya pernah jadi anak Vespa dulu. Tapi tidak jelas klubnya. Setelah itu awal tahun 2000 saya ya ikut namanya geng motor, balapan liar di jalanan. Ada mungkin sekitar 4-5 tahun ikut geng motor. Setelah itu akhirnya bisa mengenal namanya ada komunitas yang lebih terarah. Ya, lebih terarah, lebih jelas orientasinya mau kemana. Jadi saya berkomunitas pertama kali itu di motor Scorpio yang mungkin dikenal dengan Celebes Scorpio Club. Itu saya bergabung dari tahun 2007. Saya bergabung di CSC Celebes Scorpio Club. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa. Berjalan waktu saya tidak hanya berkecimpung di satu komunitas, di satu varian dan di satu brand. Saya dari dulu meskipun di pakai motor Scorpio, tapi saya juga ya alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan semua komunitas, all brand dan all varian. Begitupun touring. Jadi kita di dunia bakers itu ada 2 kegiatan tambahan, istilahnya kebiasaan di dunia bakers ada komunitas itu bahwa ada 2 kegiatannya. Kebiasaan utamanya itu adalah touring dan kopdar. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang saya kopdar dan touringnya itu tidak hanya terfokus di hanya tur saya sendiri. Saya kadang kopdar atau touring dengan tur atau varian-varian motor lain. Alhamdulillah sampai sekarang masih kayak begitu. Beriring waktu setelah mengenal namanya klub hanya satu varian, satu cc, satu merek. Sekarang saya belakangan tidak ke situ lagi. Saya lebih mengembangkan diri, mencoba bertransformasi, mengubah konsep anak klub makers yang mungkin lebih arahnya memperbaiki diri lah. Jadi itu sekelumit cerita tentang perjalanan dari
bikers jalanan yang tidak tahu arah, yang suka balap-balapan, kemudian mengenal komunitas motor yang lebih terarah, yang mungkin punya anggaran dasar, dan akhirnya bukan meninggalkan klub lama berarti ya, CSC tetap, cuman dia lebih mengarah ke biker hijrah. Jadi yang ingin saya tanyakan ini kan periode Gubernur YRFI sejak kapan itu? Jadi saya menjabat ketua umum YRFI atau Wakil Gubernur YRFI Sumsel Barat itu dari tahun 2013. Ya, 2013 sampai 2015. Berarti 2 tahun. 2 tahun. Sebenarnya 3 tahun, cuman karena kemarin ditarik bergabung dengan manajemen Nyawa, otomatis harus lepas jabatan di unit itu. Terus ini kan YRF Om Rusmin ini adalah ketua pertama penggagas YRFI di Sulawesi Selatan dan Sumbar. Saya ingin tanyakan suka dukanya selama 2 tahun itu menjabat YRFI. Ya. Jadi kalau dibilang suka dukanya, saya cerita dukanya dulu. Ya. Dukanya itu kita atau saya pribadi bisa belajar menjadi militan dalam artian saya coba bergerak ke sana kemari, mencoba mengeksplorasi diri bagaimana mengembangkan YRFI ini kan, ya tidak mengenal lagi namanya waktu pagi, siang, sore, malam, jadi Betul-betul pada saat itu iya, pure YRF bagaimana membangun. fokus ke YRFI-nya. Dan itu dalam 2 tahun itu meskipun bukanya luar biasa banyak, kalau mau diceritakan satu persatu bukanya sebenarnya bisa 2 hari 2 malam Iya, ceritanya. Harus berseri kan? Berseri ya. Ada part 1, part 2 dukanya saja, belum sukanya. Tapi ya itu dari semua dukanya itu sampai kesimpulan bahwa itulah mungkin pembelajaran hidup saya. Banyak hikmahnya. Dan hikmahnya itu yang saya ambilkan jadi sebagai suatu sukanya atau ending dari semua duka atau pengorbanan ya. Tapi kalau di dunia itu kan ada pengorbanan, itu sebuah bentuk investasi jangka panjang yang mana akan kembali ke diri kita sendiri. Jangka pendek ada yang kembali kita dan jangka panjang kan kembali kita juga. Jadi ya investasi lah. Jadi itu alhamdulillah itu yang saya masih feedback militan saya dulu, perjuangan saya di YRF itu alhamdulillah sampai sekarang masih terasa sampai sekarang. Terus itu tadi kan dukanya ya, mungkin dukanya banyak. Saya tahu sendirilah, mungkin banyak makan hati pada saat itu karena kan ya namanya baru merintis, baru mencari format, dan saya juga sempat terlibat ke pengurusannya beliau walaupun hanya beberapa bulan pada saat itu. Terus sukanya yang paling berkesan apa? Bukan karena YRFI sampai bisa ditarik masuk jadi salah satu manajemen di Yamaha Surabaya. Ya itulah. Untuk bicara sukanya, saya lebih enak ceritanya tentang istilahnya manfaatnya langsung maupun tidak langsung selama berkecimpung di bahwa sukanya itu yang paling saya rasa bahwa saya banyak saudara, banyak menyambung silaturahmi yang awalnya saya istilahnya hanya lokalan ya, Sulawesi lah. tidak terlalu banyak kenal orang, ada komunitas.
sejak saya di RFI, alhamdulillah saya bisa kemana-mana, kenal siapa tanpa ada jarak, tanpa ada perbedaan. Saya bisa mengenal siapa saja waktu kecil dulu. Jadi alhamdulillah ya, itu ya. Sampai sekarang saya masih mengenal istilahnya. Sampai sekarang saya kemana-mana, alhamdulillah tidak seperti dulu sebelum waktu saya dulu ya kita kemana-mana saya asing. Kalau sekarang alhamdulillah di mana-mana bisa ditahu orang, oh ini mantan ketua umum RFI. Akhirnya karena itu bisa dikenal seluruh Indonesia juga. Iya. Karena setiap ada acara Yamaha pusat, pasti beliau diundang untuk hadir. Dan saya ingat betul, saya baru, ya boleh dikatakan baru setengah hari disuruh menggantikan salah satu wakil, saya langsung dipanggil ke Jakarta waktu itu. Ada dapat fasilitas khusus. Terus ini kan sudah dari 2015, barat 16, 17, 18, 19, 20, 21, sudah 7 tahun lewat. Sudah 7 tahun. Bagaimana melihat perkembangan di RFI sekarang dengan dulu? Karena mungkin ini perlu juga saya pertanyakan karena banyak teman-teman di luar sana yang ingin tahu seperti apa sih sebenarnya di RFI Sulselbar sekarang. Kok tidak nampak, tidak terasa lagi khususnya kita bikers selatan. Bagaimana melihat perkembangan sekarang? Jadi kita istilahnya kita mau menilai RFI sekarang atau membandingkan. Ya, membandingkan. Kalau saya sih mau membandingkan, kita harus bandingkan dari segala sudut, jangan satu aspeknya saja. Cuman yang sekarang yang banyak teman-teman penilaiannya lebih mengedepankan namanya perkembangan organisasi. Jadi yaitu beda kepemimpinan, pasti beda kebijakan, Beda tangan, beda ramuan. ya pasti. Jadi cuman dalam ini saya tidak mau tidak menilai bahwa kepemimpinan sekarang kurang bagus. Iya. Kalau menurut saya sudah sangat bagus, cuma ada cumannya bahwa waktu zaman saya dulu saya betul-betul punya bangga dulu bahwa itu saya adalah saya memang maker sejati. Saya mau jadi maker sejati, mencari saudara dan tidak tanpa embel-embel, tanpa harus ada ini dan itu. Yang mungkin karena sekarang tuntutan dari RFI pusatnya bahwa segala sesuatu itu segala sesuatunya ada batasan-batasannya, seperti saya dulu. Kalau saya dulu, saya ada yang tidak sesuai dengan kemauan teman-teman atau ada yang kebiasaan kami lama tidak mau diubah. Itu zaman saya dulu, saya tidak serta-merta mengubah. Karena itu kan salah satu yang berat. Di sisi lain kita harus ikuti kemauan Yamaha. Kemudian di sisi lain ada komunitas di bawah yang mungkin berbeda kemauan teman-teman. Iya, itu mungkin menurut pandangan tentang kemudian saya lihat ini dari tahun 2015 sampai sekarang belum pernah pemilihan ulang. Nah, sementara harusnya satu periode itu hanya 3 tahun satu periode. Tapi sekarang sudah jalan berapa tahun? 7 tahunnya, 6-7 tahun. Tapi sampai saat ini belum ada mubes ulang, belum ada pergantian baru atau suksesi baru. Bagaimana menurut Om Rusmi tentang itu? Apakah memang seperti itu di RFI atau di Yamaha mungkin? Masalah iya, bawang ini kapasitas bulan nomor itu
pergantian kepengurusan di RRQ memang betul ada masanya, ada periode yang juga tahu. Cuman berhubung Indonesia secara keseluruhan kemarin kita kena musibah, ada kenanya pandemi, jadi semua planning atau rencana perubahan struktur kepengurusan yang baru itu dipending dulu memang. Cuman ya itu kemarin sih masalah perubahan struktur pengurus baru. Sebenarnya dari kalau yang saya dapat input dari Yama sendiri maupun BNPB, meskipun adanya pandemi atau dari tidak adanya dari planning dari pusat, kita dari kepengurusan ketika mau pengurusan lokal yang sangat Sulbar dengan berkoordinasi dengan pihak media, kalau mau mengadakan perubahan pengurus baru, pengurus baru itu bisa saja, istilahnya by request tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Kalau memang sudah harus sudah masuk waktunya, periodenya sudah habis. Ya, tapi kan ada anggaran dasar, menurut saya ada anggaran dasar yang harus dipatuhi. Karena kan anggaran dasar itu kan adalah sebuah aturan yang dirumuskan secara bersama, yang seharusnya itu harus dipatuhi. Walaupun misalnya dia lagi terpilih, tidak apa-apa, yang penting ada aturan yang harus dipatuhi. Karena ini adalah informasi dari beberapa teman yang mempertanyakan ini, makanya saya minta pendapatnya menurut Rusmin masalah itu. Oke, saya kira mungkin seperti itu jawaban masalah YRFI. Nah sekarang begini, ini kan kalau dibilang Sulawesi sudah berapa kali tamat lah. Pengalaman touring yang paling mengesankan selama masuk di dunia klub motor, touring kemana? Jadi kalau mengenai touring paling berkesan seumur hidup saya selama di Bikers, yaitu tahun 2019 atau 2020 kemarin. Belum lama. Yeah. Jadi saya touring sendiri dari posisi dari Luwu Bagai mau ke Morowali. Jadi ya karena katanya modal nekat karena Bikers, ya, sebenarnya coba-coba ada gitu coba. Saya coba kemarin ada jalan sendiri dari Luwu Bagai. Nah itu sempat seumur umur saya touring, saya sempat hilang di jalan. Sempat di daerah mana? Saya tidak tahu apa nama tempatnya. Sempat hilang karena ya itu dengan PD itu karena sebelah Pulau Sulawesi, masa mau hilang Pulau Sulawesi. Di Sulawesi mana? Di Sulawesi Utara? Sulawesi Tengah. Oh Sulawesi Tengah. Ya, perjalanan dari Luwu Bagai ke Morowali. Perjalanan dari Bagai ke Morowali. Saya sempat baru dari tersebut tidak ada signal. Seumur saya juga naik motor di Pulau Sulawesi, ternyata ada juga daerah yang tidak ada istilahnya transportnya. Itu tidak ada signal, baru saya tidak tahu mau jalan kemana. Tapi alhamdulillah tidak lama akhirnya ketemu jalan, dapat jalan utama, bisa kembali dapat signal dan ada ketemu orang tanya istilahnya penduduk lokal itu tempat di belakangnya kemana sebenarnya jalan ini kalau mau ke tujuan saya itu ke tujuan saya itu saya mau menyeberang di Batu Rube, dari Batu Rube ke Morowali. Nah itu saya sempat bilang sumur umur saya istilahnya karena saya pikir Sulawesi ini kan jalannya jelas mau kemana dari mana mau kemana, ternyata ada juga di Sulawesi ini jalan yang ya menurut saya ya ini mungkin ini juga masukan buat
pemerintah lokal tersebut kalau bisa dibuatlah lebih jalan dia. Itu sangat penting. Kasihan kita yang pendatang. Ya, kalau dipikir aksesnya akses bagus, jalannya bagus, tapi karena tidak ada petunjuk jalan, orang bisa sampai ini. Dan itu fatal kalau kebetulan dia rasain ke Masaila kemarin, kalau kita kesasar di situ lumayan fatal karena di situ nggak ada SPBU, nggak ada penjual bensin. Jadi kalau kehabisan bensin ya Tapi masalah. biasanya kan kalau blank spot begitu biasanya harga bensin naik tidak? Di situ nggak ada penjual bensin memang. Oh, tidak ada Kosong. penjual bensin. Iya. Jadi Kosong. sebelum dapat pembensin terakhir harus full tangki Iya. sampai ke tujuan. Nah itu yang istilahnya pengalaman yang ya boleh dibilang saya tidak lupakan. Dan ada juga satu pengalaman yang ya menurut saya di situ saya teguran dari Allah mungkin bahwa saya masih sayang sama Allah, masih dikasih umur, masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Jadi saya sempat itu naik motor dalam posisi tidur. Naik motor dalam Iya, posisi tidur. tidur. Berapa lama waktunya itu? Nggak lama sih istilahnya, kalau ini istilahnya microsleep, bahasa Indonesia biasanya microsleep. Saya pernah alami microsleep. Jadi nanti saya terbangun itu sudah ada mobil truk depan saya. Itu perjalanan dari Palu mau kembali ke Makassar, itu di daerah Sulawesi Barat. Jadi daerah Saluganta namanya. Saya di situ. Jadi pas di tengah malam jam 10 jam 11 sendiri, riding sendiri mau arah balik dari Palu ke Mamuju. Itu saya masih sempat mata tertutup beberapa detik, nanti mata terbuka, sudah berhadapan langsung dengan Mobil truk. Nah, untuk mobil truk itu sempat untuk gas, dia berhenti sejenak, mungkin dia saya orang tidur kayaknya bawa motor ini. Karena saya sudah masuk di jalurnya, untuk dia berhenti. Coba tidak ya, jadi saya mungkin Ya. masih sayang saya. Itu yang Paksa harus ciuman dengan mobil Iya, truk. itu pengalaman yang saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Terus ini selama touring pernah tidak mengalami hal-hal mistik di tengah jalan? Kalau hal mistik, alhamdulillah saya tidak pernah alami namanya hal mistik selama saya touring, baik touring sendiri maupun rame-rame. Yang biasa orang bilang tempat-tempat ada dari angker atau tempat-tempat yang istilahnya banyak dengan mistisnya, ya alhamdulillah sampai detik ini ya belum tidak pernah lah saya alami. Ya jangan sampai. Jangan sampai. Ya itu. Karena memang saya setiap touring itu saya perbaikinya. Ya sejahilinya dulu kita touring, tapi tetap ada niatnya diperbaiki dulu. Entah nanti kalau sampai di tujuan baru niatnya berubah. Ya, biasanya kan itu salah satu penganyaman touring Iya. biasanya ada yang menunggu di sana. Ya. Kalau orang Sulawesi Tengah bilang ada Weris Yodan. Ya. Karena sebagian besar juga seperti itu, termasuk saya. Itu salah satu penyemangat biasanya. Terus ini sudah beberapa hampir setahun mungkin tidak ketemu Om Rusmin, tiba-tiba ketemu sudah pakai celana jingkrang. Dulu ya bisa dikata seperti bikers lainnya rock and roll. Apa sebenarnya yang membuat Om Rusmin ini merubah pandangan tentang dunia bikersnya tetap, tapi bisa dikatakan awalnya itu bikers hijrah. Apa yang sebenarnya sampai Om Rusmin mau bergabung? Apa namanya sekarang? Ya, kalau sekarang saya aktifnya di Muslim Bikers Indonesia. Oh, MBI, Muslim Bikers Indonesia. Kenapa Om Rusmin tertarik untuk bergabung di MBI Muslim Bikers Indonesia? Ya, jadi saya bergabung, ya cerita dulu sedikit. Saya gabung di MBI itu di Muslim Bikers Indonesia dari tahun 2018. Saya gabung, kira-kira sudah jalan 4 tahun. Saya bergabung awalnya yaitu karena sudah banyak istilahnya
saya coba flashback, kadang juga lihat di sosmed, di info-info broadcast-broadcastnya teman-teman di buku ya. Banyak kita ini bikers ini ya tidak tahu ini umur sampai kapan ya. Tiba-tiba dapat broadcast ini kecelakaan, ini kan ya, apalagi yang meninggalnya dalam posisi touring atau lagi riding kemana. Nah di situ saya coba sedikit introspeksi diri, ya bahasanya kalau kita di Islam namanya muhasabah. Bagaimana kalau saya kayak begitu? Ya. Tapi saya masih mau jadi anak bikers. Saya tidak meninggalkan anak bikers. Ya. Batin saya masih berontak. Saya masih mau jadi bikers. Saya masih suka motor. Saya masih mau touring. Karena sebenarnya tidak ada negatifnya di motor. Ya, Sisa bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita cuman ya itu kita harus sedikit perbaiki, selain ada beberapa harus kita koreksi diri kita sendiri untuk aktif. Banyak hal-hal yang menurut saya sudah saatnya kita tinggalkan ya. Nah, contohnya salah satunya yaitu bahwa kita di bikers ini kadang kita lupa bahwa kita ini makhluk Tuhan yang punya kewajiban yaitu adalah beribadah. Nah itu kita di bikers sekarang itu kita tinggalkan, apalagi dalam posisi touring, kopdar, kita lupa namanya ibadah. Nah itu kita terlalu terlena. Iya, terlalu terbawa arus. Ujung-ujungnya sebentar ada broadcast, ada yang meninggal. Ya seperti saudara kita ini baru-baru beberapa hari yang lalu kita dapat kabar Bro Asrul, salah satu bikers dari Maros, tiba-tiba dapat kabar mendahului kita, dan melalui kesempatan ini saya dan harus mengucapkan turut berduka cita buat teman-teman Belangsat Indonesia, saudara kita juga Om Asrul, semoga husnul khotimah. Baik, terus apalagi yang saya tanya? Sebenarnya masih banyak sih yang ingin kita kupas, cuma karena waktu beliau terbatas, akhirnya mungkin kita ketemu lagi di satu kesempatan, kita akan ketemu. Terus ini yang terakhir, kebetulan di klub kami, di klub saya, Celebes Fiction Club, baru-baru ini tanggal 2 Maret itu kita anniversary yang ke-8 tahun, dan puncak acaranya itu tanggal 12 Maret di Kabupaten Gorontalo. Mungkin minta ucapannya Om Rusmin untuk teman-teman di Celebes Fiction Club. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmin, mewakili teman-teman dari Muslim Bikers Indonesia, dengan ini mengucapkan selamat anniversary kepada saudara-saudara saya di Celebes Fiction Club. Mudah-mudahan tetap istiqomah, bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh kepada teman-teman bikers lain, dan bisa lebih berkembang ke depannya. Mudah-mudahan CPC bisa lebih dewasa dan lebih baik dibanding belum lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah teman-teman sedikit bincang-bincang saya dengan Om Rusmin, salah satu legend dari Sulawesi. Kalau biker selamat tidak ada yang tidak kenal beliau. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga dapat memberikan sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakintaki.